Selamat malam semuanya teman-teman di KPC kelas 11 semester 4. Bisa respon suara saya sudah terdengar dengan jelas apa belum? Minta responnya melalui chat ya. Kalau memang sudah, maka kita bisa langsung mulai pembelajarannya, karena saya lihat ini pesertanya sudah ada 3, jadi saya rasa ini cukup ya. Ini tadi saya sudah upload materi dari kurang lebih 15 menit yang lalu, tapi saya kurang tahu ini kenapa kok susah banget, belum masuk materi yang sudah saya susun ini. Ini saya coba unggah lagi, siapa tahu ini bisa. Teman-teman semuanya gimana kabarnya? Memasuki puasa kelima ya. Gimana? Apakah lancar di sana atau ada kendala? Masih semangatkah dengan pembelajaran kita yang cenderung sekarang lebih malam ya? Oke, karena media saya ini kayaknya terkendala, ini saya sambil buka PPT-nya ya teman-teman. Mungkin sekarang cukup mendengarkan saja dulu. Saya harap nanti PPT-nya ini bisa ke-upload dengan baik. Untuk nanti lebih lanjutnya teman-teman semua bisa lihat hasil rekamannya ya, karena ketika saya buka PPT-nya tidak melalui Wizik kan, nanti ketika sudah terekam itu kan nanti kalian bisa melihat dari videonya. Ini kalau saya nunggu ini ke upload, saya takutnya nanti kita membuang-buang waktu ya, karena kita sebentar lagi akan menghadapi ujian tengah semester. Jadi saya harap target-target yang sudah saya tentukan, di mana materinya ini kurang lebih harus sampai kepada bab 5, ini harus tercapai. Jadi nanti ketika saya membuat soal, teman-teman semua bisa mengerjakan. Oke, saya buka PPT saja. Teman-teman sementara mendengarkan dulu ya, sebelum melihat PPT-nya. Bagaimana? Apakah bisa dimulai? Minta responnya Mbak Tia, Mbak Uli, Mbak Ana. Oke ya, jangan kita jadikan kendala ini untuk menghambat kita dalam belajar ya. Kita maksimalkan saja sebisa mungkin. Oke, melanjutkan pertemuan minggu lalu, yaitu mengenai
hubungan perubahan sosial dengan diferensiasi dan stratifikasi sosial. Untuk malam hari ini saya akan membahas mengenai gejala perubahan sosial. Oke ya Mbak Uli ya. Gini aja, anggap aja teman-teman semua mendengarkan radio berbicara gitu ya, bisa sambil tiduran, nggak harus lihat, misalnya nggak harus lihat HP tulisannya, nanti bisa sambil rileks lah, karena saya rasa di sana juga sudah malam ya, jadi kita pembelajaran santai saja, walaupun tetap dengan harapan nanti tetap bisa masuk ya, bisa dipahami oleh teman-teman semua di sana. Oke, baiklah. Gejala perubahan sosial di sini, perkembangan masyarakat dunia ketiga bergerak secara evolusioner dari tradisional ke modern. Menurut Giddens, gejala perubahan sosial ini merupakan saling ketergantungan masyarakat dunia semakin meningkat. Proses peningkatan saling ketergantungan ditandai dengan kesenjangan besar antara kekayaan dan tingkat hidup masyarakat dunia ketiga. Gejala-gejala perubahan sosial antara lain tumbuh dan berkembangnya negara-negara industri baru dan semakin meningkatnya komunikasi antara negara sebagai dampak teknologi semakin canggih ya. Kalau kemarin kita bahas mengenai strata sosial, ada kelas bawah, kelas menengah, kelas atas. Nah, menurut Giddens ini, gejala perubahan sosial ini bisa saling ketergantungan ya, yang ditandai dengan kesenjangan antara yang kaya dengan gaya hidup yang kaya dengan gaya hidup yang biasa, atau mungkin kita sebutnya menengah, ini saling keterkaitan ya. Jadi kalau misalnya seseorang itu dia mendapatkan upah atau dia mendapatkan gaji yang tinggi, otomatis dia bisa memenuhi segala keinginannya, mau beli ini, mau beli itu, mau beli apapun yang dia inginkan tanpa pikir panjang. Kalau memang dia pendapatannya tinggi, pasti dia tidak usah pikir panjang, saya memperkirakan kira-kira nanti kedepannya gimana, itu pasti tidak seperti itu, langsung beli, saya suka ini ya saya beli. Nah, kalau untuk golongan menengah, biasanya dia pikir-pikir dulu, ketika saya menggunakan gaji saya, misalnya saya dapat gaji 3 juta, ini baru di awal bulan, kalau saya menggunakannya 1,5 di awal di minggu pertama, sedangkan masih ada kurang lebih 3 minggu ke belakang dengan 1,5, kira-kira ini cukup apa atau tidak. Nah, itu biasanya untuk golongan menengah itu memilah-milah atau berpikir dulu, kira-kira saya ambil atau enggak. Nah, beda dengan golongan yang ada di menengah ke atas atau golongan yang termasuk memiliki kekayaan yang tinggi. Oh ya, mohon maaf ya teman-teman semua, mungkin suara saya ini didukung ya, atau mungkin kalian mendengar suara darus atau pembacaan ayat suci Al-Quran, karena kebetulan rumah saya ini berdekatan dengan masjid, dan selesainya tadarus ini kurang lebih jam 10 malam. Jadi mungkin nanti teman-teman dari awal kita pembelajaran mungkin sampai akhir nanti akan diiringi dengan alunan-alunan ayat Al-Quran yang dibaca di masjid ya. Jadi saya mohon maaf kalau nanti mungkin agak istilahnya suaranya agak mantol, atau mungkin ada dua suara ya yang mungkin membuat kalian tidak fokus, tapi saya harap tetaplah kalian nanti bisa memahami dengan baik. Baiklah, sekarang yang kedua, mengenai konsekuensi perubahan sosial terhadap diferensiasi dan stratifikasi sosial. Nah, kalau yang kemarin kita bahas diferensiasi adalah mengenai perbedaan yang ada, kemudian stratifikasi sosial mengenai tingkatan-tingkatan yang ada. Sekarang konsekuensi atau bukti konkretnya
atau hubungannya perubahan sosial terhadap perbedaan dan strata sosial yang ada di masyarakat. Bu, rumah satu.
Oh ya, sebentar, maaf, tadi ada apa namanya iklan sebentar ya Mbak tadi. Oke, sekarang kita bahas mengenai konsekuensi perubahan sosial terhadap diferensiasi dan stratifikasi sosial. Yang pertama, konsekuensi dari adanya diferensiasi dan stratifikasi dalam sosial, aspek pemimpin politik atau elit dalam proses modernisasi. Dari adanya interseksi dan konsolidasi masyarakat dunia pada masyarakat berkembang, tumbuh kemerdekaan politik dan juga proses modernisasi politik dalam berbagai aspek kehidupan. Akibat interseksi dan konsolidasi baik lokal maupun internasional akan menimbulkan tingkat dalam masyarakat berupa elit-elit dalam bidang ekonomi, pemerintahan, aparat, kemiliteran, politik, agama, pengajaran, dan lain-lain. Ini bahasanya agak itu ya Mbak, agak terlalu spesifik. Intinya apa? Konsekuensi atau hasil dari adanya diferensiasi dan stratifikasi sosial dalam masyarakat ini dapat berpengaruh pada bidang ekonomi, pemerintahan, kemudian aparat, kemiliteran, politik, agama, pengajaran, dan lain-lain. Intinya itu ya. Jadi bisa mempengaruhi atau hasilnya itu bisa dalam bidang ekonomi, pemerintahan, dan yang tadi sudah saya sebutkan. Selanjutnya tadi kan yang pertama kan secara umum ya, secara umum atau globalnya kan berimbasnya kepada bagian politik atau elit dalam proses modernisasi. Yang kedua ini dalam bidang birokrasi ya. Pertumbuhan masyarakat yang modern dan kompleks menumbuhkan pula birokrasi pemerintahan menjadi organisasi yang sangat besar dengan campur tangan yang semakin intensif. Pertumbuhan elit-elit dalam berbagai bidang dan muncul dalam birokrasi yang semakin meningkat belum menjamin pelaksanaan tugas yang efektif. Bahkan banyak para elit yang menggunakan kekuasaannya untuk memperkaya diri sendiri dengan alih kepentingan umum melalui praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme atau yang sering kita dengar seperti KKN ya. Masalah birokrasi di negara berkembang bersumber pada kekurangan administrator yang cakap dan besarnya pengaruh aparat birokrasi sehingga menghambat pertumbuhan kemandirian potensi daerah. Sedangkan diferensiasi dan stratifikasi sosial menyebabkan terjadinya ketidaksamaan sosial dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat seperti ekonomi, politik, sosial, pendidikan, kesehatan, dan perumahan. Jadi bangsa kita ya, Indonesia ini kan akhir-akhir ini mulai dari kemarin akhir pemerintahannya Bapak SBY itu kan muncul banyak sekali koruptor-koruptor yang tidak kita sangka, orang-orang yang dengan dengan gigihnya berada di depan ternyata dia melakukan korupsi. Contohnya banyak sekali, seperti ketua KPK-nya sendiri ya, itu juga tersangka korupsi dan pembunuhan itu. Kemudian ada lagi Nasaruddin, kemudian ada lagi Anas Urbaningrum dan lain sebagainya. Itu walaupun saya pribadi tidak memiliki bukti yang nyata atau bukti yang konkret atas mereka atau melakukan KKN, tetapi karena memang dari KPK-nya sendiri sudah mengumpulkan bukti-bukti dan memberikan gambaran bahwa memang nama-nama yang saya sebutkan tadi adalah salah satu orang yang melakukan KKN ya, walaupun mungkin dalam persidangannya atau mungkin ketika wawancara mereka atau beliau-beliau orang yang tertinggi tersebut tidak mengakui bahwa mereka telah melakukan KKN ya. Dan wujudnya ini banyak sekali, misalnya kasus seperti Anas Urbaningrum ya,
dia apa namanya bukan Anas Urbaningrum, tapi yang kasus Wisma Atlet, Nasarudin. Nasarudin dia penggelembungan dalam pembuatan Wisma Atlet itu kan sangat luar biasa ya. Harusnya ketika memang dana sudah dikeluarkan untuk kepentingan umum yang menunjang masyarakat Indonesia lebih baik, prestasinya lebih baik, kenapa kok segelintir orang-orang yang tidak bertanggung jawab itu harus mengkorupsi atau mengambil uang rakyat ya. Kenapa uang rakyat? Karena kita setiap tahunnya pasti membayar pajak ya, tetapi kembalinya ke kita itu sangat-sangat minim, karena orang-orang yang di atas itu lebih cenderung suka untuk melakukan KKN. Saya kurang tahu kenapa ya. Apakah karena memang mereka itu kurang dibekali agamanya, ataupun mungkin mereka orientasinya itu ingin memperkaya diri, ataupun yang lain sebagainya. Itu kita kembali ke masing-masing orangnya. Yang penting saya dan Anda semua semoga tidak melakukan praktek KKN ini, walaupun dalam lingkup yang paling kecil ya. Maksudnya apa lingkup paling kecil? Kalau kita korupsi seperti nama-nama yang saya sebutkan tadi kan nggak mungkin ya, kita nggak punya jabatan, masa kita akan korupsi dengan dana miliaran rupiah, kan nggak mungkin. Nah, pasti kita memiliki kemungkinan apa? Mungkin kita bisa melakukan KKN di lingkup terkecil, misalnya keluarga. Contohnya bagaimana? Misal waktu kecil misalnya kita diminta oleh orang tua kita untuk berbelanja, misalnya tolong ibu dibelikan telur ya buat sarapan besok misalnya. Harga telurnya misalnya 15.000 per kilo, tapi karena minimnya pengetahuan orang tua, dia sudah memberikan kepercayaan kepada anaknya bilang, oh bu, tadi harganya 17.000 bu, ini soalnya bulan puasa telurnya naik. Dan si orang tua pun karena memang dia sudah memiliki kepercayaan penuh kepada anaknya, ya sudah menganggap oh ya wes nggak apa-apa, kembaliannya taruh di meja ibu misalnya, atau taruh di kamar ibu misalnya. Nah, itu dari hal-hal yang terkecil ya. Kita harus membentengi diri kita masing-masing supaya kita tidak melakukan KKN ya. Itu hanya sedikit contoh yang saya sebutkan yang mungkin pernah kita lakukan dulu ya. Saya tidak mengatakan sekarang ya, mungkin dulu. Karena kalau dulu kan mungkin kita kan masih kecil ya, jadi cara kita berpikir itu kan belum matang. Kalau sekarang mungkin ketika kita mau melakukan sesuatu kan kita bisa memikirkannya, oh ini kurang baik, oh ini kurang baik, atau oh ini baik, ini langkah yang harus saya ambil, dan lain sebagainya. Kemudian interseksi konsolidasi dan akulturasi diharapkan dapat memperkecil potensi timbulnya konflik dalam masyarakat. Nah, ini kan beberapa kata kunci ya, atau glosarium mengenai interseksi itu apa, konsolidasi itu apa, akulturasi itu apa. Nanti kita akan bahas ya. Interseksi merupakan persilangan atau pertemuan keanggotaan suatu kelompok sosial dari berbagai seksi, baik berupa suku, agama, jenis kelamin, kelas sosial, dan lain-lain dalam suatu masyarakat majemuk. Interseksi mempunyai akibat terhadap kemajemukan masyarakat, antara lain meningkatkan solidaritas antar anggota suatu kelompok sosial dan menimbulkan konflik jika perbedaan ini semakin tajam. Nah, teman-teman semua, kalian perlu memahami kata-kata kunci ya. Contohnya tadi ada interseksi, ada konsolidasi, akulturasi. Kalau untuk yang pertemuan kemarin ada stratifikasi, ada diferensiasi. Kenapa kita harus tahu maknanya? Karena dalam sosiologi biasanya dalam bacaan atau buku teksnya itu terkadang diucapkan atau terkadang dituliskan berulang kali, misalnya penegasan interseksi, dan ketika kita tidak paham makna-makna perkataannya itu, nanti
kita bisa memiliki penafsiran ganda. Jadi alangkah baiknya sebelum kita belajar khusus untuk sosiologi ini, kita benar-benar mencermati glosarium atau kamus dalam ilmu sosiologi. Misalnya diferensiasi sosial itu maknanya apa. Tidak harus kalian menghafalkan sesuai dengan yang ada di buku, tidak. Cukup kalian pahami kira-kira maksudnya diferensiasi sosial ini mengarah kemana, kemudian stratifikasi mengarah kemana, integrasi mengarah kemana, interseksi itu maksudnya apa, dan lain sebagainya. Jadi teman-teman semua, kata kunci yang harus kalian penuhi atau kata kunci yang harus kalian pahami adalah kata kunci dasar mengenai glosarium dalam pembahasan di dalam buku teks sosiologi. Seperti ini. Interseksi itu merupakan persilangan atau pertemuan keanggotaan suatu kelompok sosial dari berbagai seksi, baik berupa suku, agama, jenis kelamin, kelas sosial, dan lain-lainnya. Nah, jadi apa? Persilangan ya, berarti ini bisa diibaratkan gini. Kita misalnya ada suatu partai gitu kan. Misalnya partai sekarang kan banyak sekali ya, ada Golkar, ada PDI, yang baru-baru ini ada punyanya Haritanu Sudibyo itu Perindo, kemudian ada punyanya yang pernah mencalon sebagai presiden itu siapa ya namanya ya, Gerindra itu loh, oh iya Prabowo itu partai-partai dan lain sebagainya, ada PAN, ada PKB, ada PPP, ada apa lagi ya, pokoknya banyak sekali lah partai-partai itu. Nah, jadi misalnya kita berdomisili di Jawa Tengah, kita masuk ke dalam keanggotaan Partai Golkar. Kemudian yang ada di luar Jawa, misal di Sumatera, di Kalimantan, juga salah satu anggota dari Partai Golkar. Nah, kemudian dari beberapa keanggotaan partai tersebut yang berada di luar Jawa dipertemukan atau dipersilangkan. Jadi misalnya yang awalnya bertugas di Jawa dilempar ke luar Jawa, yang asalnya di luar Jawa dilempar ke Jawa. Kalau kita lihat backgroundnya para tokoh-tokoh tadi itu kan dari segi karakter, kebiasaan, bahasa kan pasti berbeda ya. Kalau jenis kelamin sudah pasti berbeda. Nah, biasanya mereka kan melakukan persilangan ya. Melalui apa? Pertemuan-pertemuan keanggotaan. Bisa mereka sekalian mereka disilang kemudian ditempatkan bekerja di sana, atau juga bisa mereka semua diundang dalam suatu acara atau kegiatan di suatu kota. Jadi mereka dari berbagai suku yang ada di Indonesia ini dipersilangkan atau dipertemukan. Nah, seperti itu ya. Jadi interseksi ya. Untuk mengingatnya mungkin kita lebih bisa kalau kita mengingat sesuatu, kalau katanya itu mudah atau bahasanya itu mudah diucapkan, itu kadang kan lebih cepat. Jadi kalau interseksi, nah kalian ya ingat-ingat seksi gitu kan, seksi tambah interseksi. Oh, itu persilangan keanggotaan dari berbagai suku, agama, jenis kelamin, kelas sosial, dan lain-lain sebagainya. Nah, itu kata kuncinya ya, interseksi. Nah, sekarang kita bahas yang konsolidasi. Konsolidasi ini apa sih? Konsolidasi merupakan suatu proses penguatan atau peneguhan keanggotaan individu atau beberapa kelompok yang berbeda dalam suatu kelompok sosial melalui tumpang tindih keanggotaan. Maksudnya ini apa? Kita cermati ya dari kata di awal. Proses penguatan atau peneguhan keanggotaan individu. Kalau yang interseksi tadi disilangkan ya dalam suatu pertemuan, kalau konsolidasi ini diberi penguatan atau peneguhan keanggotaan. Misalnya setelah tadi diadakan rapat di suatu kota yang dihadiri oleh orang-orang dari Jawa, kemudian
dihadiri oleh orang-orang luar Jawa, kemudian dikonsolidasikan, diberikan penguatan. Oh, nanti kamu misalnya si A yang berasal dari Sumatera, nanti jabatanmu adalah pimpinan umum di wilayah Sumatera, misalnya seperti itu. Jadi mereka itu dikuatkan ya melalui tumpang tindih keanggotaan. Misalnya tadi kan sebagai pemegang di kabupaten pemegang di Sumatera, nanti ada satu lagi di misalnya di Kalimantan, kemudian ada lagi di Jawa. Nah, sebagai apa? Pemimpinnya di sana atau ketuanya. Nah, itu juga bisa. Kemudian struktur sosial yang terkonsolidasi berfungsi untuk menghambat proses integrasi sosial dalam masyarakat majemuk karena terjadinya penguatan identitas yang dalam batas-batas tertentu akan mempertajam prasangka antara ras, suku bangsa, agama yang berbeda. Penajaman prasangka semakin merata bila ras, suku bangsa, agama yang berbeda. Terjadi pula perbedaan peluang untuk apa? Untuk memperoleh kesempatan dan pemenuhan kebutuhan hidup melalui proses ekonomi dan memperoleh jabatan atau kekuasaan dalam politik. Sehingga apa? Sehingga timbul kesenjangan ekonomi dan sosial. Ya, jadi perlu yang kalian pegang atau yang kalian garis bawahi adalah yang tadi ya, adalah adanya penguatan dan peneguhan keanggotaan individu dalam konsolidasi. Gimana teman-teman, Mbak Tia, Mbak Uli, Mbak Ana, ada pertanyaan sampai sini? Mbak Sri juga? Ini untuk materinya yang saya upload di sini saya silang aja ya, karena dari tadi nggak bisa ini, nggak bisa masuk-masuk. Oke, gimana? Ada pertanyaan atau cukup paham sampai konsolidasi? Kalau memang sudah paham, nanti saya lanjutkan lagi. Oke, kalau tidak ada pertanyaan saya lanjutkan. Tadi kan interseksi sudah dibahas sedikit ya. Sekarang ini saya ulas lagi. Akibat interseksi terhadap kemajemukan masyarakat antara lain. Yang pertama adalah, jadi adanya interseksi tadi ya, itu yang pertama adalah meningkatkan solidaritas antar anggota suatu kelompok sosial. Yang kedua, menimbulkan konflik jika perbedaan-perbedaan tersebut semakin tajam. Kemudian yang ketiga, persilangan keanggotaan suatu kelompok dari berbagai seksi tidak terjadi begitu saja, namun dibantu dengan adanya interaksi di antara berbagai seksi. Interaksi antara satu seksi dengan seksi lainnya dilakukan melalui hubungan ekonomi, bisa juga dengan sosial, bisa juga dengan politik. Nah, kalau kita lihat dari hubungan ekonomi itu melalui apa? Bisa melalui perdagangan, bisa melalui perindustrian. Sedangkan kalau kita lihat hubungan ekonomi dari segi sosial itu dari apa?
dari melalui perkawinan, kemudian melalui pendidikan. Yang ketiga, dari politik. Politik ini apa? Adanya hubungan diplomatik atau hubungan antar negara. Nah, sekarang poin 1, upaya penanggulangan kesenjangan sosial. Kesenjangan ini apa? Jeda antara misalnya tadi kelas bawah, kelas menengah, ada kelas atas. Jadi upaya untuk menanggulangi supaya apa? Tidak begitu terlihat mencolok bahwa misalnya kelompok ini adalah termasuk dalam kategori kelompok menengah, kemudian kelompok yang satunya dia termasuk kelompok bawah, ataupun mungkin kelompok satunya dia termasuk ke dalam kelompok atas ya. Jadi untuk upaya menanggulangi kesenjangan ini itu melalui apa? Yang pertama ya, pemerintah berusaha mewujudkan idealisme atau cita-cita nasional melalui pembangunan di berbagai sektor dengan menitik beratkan pada pemerataan pembangunan seperti program rumah murah, program beasiswa, penyediaan sarana dan penyediaan kredit bagi pengusaha ekonomi lemah. Nah, jadi pemerintah ini memiliki badan ya, seperti UMKM ya, di mana dia bisa menjadi pegangan bagi kita atau mungkin bagi saya ketika saya ingin membuat usaha tetapi kok saya tidak punya modal yang banyak, sedangkan usaha yang mau saya bikin itu membutuhkan modal yang sangat besar. Nah ini telah pemerintah telah memberikan jalan caranya ini dengan bisa melalui penyediaan kredit bagi pengusaha ekonomi lemah dengan bunga sedikit, kemudian tidak, ketika kita meminjam uang itu tidak dipersulit dan dipermudah misalnya. Nah itu salah satu tujuannya. Kemudian program rumah murah itu bisa melalui rumah susun ya, yang sekarang yang bukan sekarang ya, dari dulu juga sudah ramai dibicarakan ya. Mungkin karena sekarang contohnya di Jakarta itu banyak sekali penggusuran ya selama pemerintahan Pak Ahok dan pemerintahan Pak Jokowi ya. Kemarin itu ada banyak penggusuran. Nah, pemerintah Jakarta tidak hanya serta merta menggusur mereka, tetapi juga menyediakan lahan buat tempat tinggal mereka, seperti apa? Tadi ya rumah rusunawa ya, atau rumah susun ya, yang mungkin bagi korban-korban yang telah digusur itu nanti bisa mendapatkan biaya atau bisa mendapatkan rumah susunnya dengan harga yang relatif murah dan dengan proses yang mudah, ataupun ketika memang tidak mampu untuk membeli, mereka bisa menggunakan sistem sewa. Nah, itu salah satu upaya penanggulangan kesenjangan sosial antara kelas bawah, kelas menengah, kelas atas.
Oke, selanjutnya mengenai kalau tadi ya upaya penanggulangannya melalui pemerintahan ya, pemerintah membantu melalui tadi bisa dari pengusaha ekonomi lemah dan lain-lain. Sekarang yang kedua, membangun sarana komunikasi, informasi, transportasi secara menyeluruh yang dapat menghubungkan berbagai kelompok etnis antar daerah. Nah, kalau dari segi komunikasi mungkin sekarang mudah sekali sinyal masuk di desa-desa ya. Sinyal apa? Sinyal kartu misalnya bisa kartu Telkomsel, Tri, kemudian simpati dan lain sebagainya ini bisa terjangkau sampai daerah-daerah pelosok. Kemudian sistem informasi, kalau dulu informasi hanya bisa melalui koran, kemudian melalui televisi atau mungkin juga melalui radio. Nah sekarang bisa apa? Dari internet misalnya, yang bisa dibuka lewat HP dimanapun kita berada asalkan ada sinyal. Mau kita di rumah, mau kita di sekolahan, mau kita sedang jalan-jalan, atau mau kita di jalan, atau kita mau di pasar atau dimanapun, kita bisa membuka atau kita bisa menerima informasi yang baru. Nah, kemudian dari segi sarana transportasi. Nah, sarana transportasi ini sesuai dengan info kemarin yang diberikan oleh Pak Jokowi, beliau sekarang itu lebih mengutamakan pada infrastruktur yang ada di Indonesia, misalnya dengan memperbaiki jalan, sehingga beliau punya tender yaitu bisa menghubungkan kayak di Madura ada jembatan Suramadu. Nah beliau mencanangkan bagaimana caranya supaya kita bisa membuat jembatan-jembatan seperti Suramadu ya, walaupun biayanya sangat banyak. Nah ini Pak Jokowi ini menurut saya ini lebih mengarah kepada pembangunan. Kalau untuk pendidikan dan yang lainnya ini mungkin nomor sekian ya, karena yang paling diutamakan adalah infrastruktur. Karena apa? Ketika infrastruktur misalnya transportasi ini mudah, maka apa? Investor asing mungkin ada yang ingin menanam modal di Indonesia, misalnya Korea ataupun Jepang, Belanda, Australia dan lain sebagainya, itu akan lebih mudah. Karena apa? Aksesnya itu sudah bagus, jalannya sudah bagus. Kalau sekarang kita cermati itu jalan-jalan yang ada di Indonesia itu masih dalam kategori yang walaupun tidak terlalu buruk sudah cukup baik lah, walaupun memang tidak sebagus dengan yang ada di luar negeri. Karena setahu saya ketika saya melihat sebuah film dari luar, entah itu Korea, entah itu dari luar dan lain sebagainya, itu infrastruktur di kota-kota yang ada di film yang sudah saya tonton itu semuanya itu baik, dari segi jalan, dari segi apapun bangunannya sudah tertata dengan rapi dan itu belum dimiliki oleh Indonesia. Kita tunggu saja, semoga nanti keinginan Pak Jokowi untuk menata ini bisa tercapai dan efeknya ke kita ya. Kenapa efeknya ke kita? Karena apa? Kalau transportasinya mudah, lancar, otomatis nanti biayanya lebih murah menggunakannya dan kita pun juga akan merasa nyaman tinggal di negara sendiri. Saya yakin teman-teman semua pasti kalau ditanya ya negara yang kalian tempati sekarang, misalnya di Taiwan dengan Indonesia, dari segi kebersihannya pasti saya yakin teman-teman akan menjawab Taiwan ya daripada Indonesia. Kalau kita lihat di Indonesia ini apa, masyarakatnya itu masih kurang kurang begitu memperhatikan lingkungan ya, membuang sampah sembarangan, tidak mau mengolah sampah dengan baik. Beda kalau dengan pemerintahan yang ada di luar negeri.
Kira-kira benar nggak, Mbak? Untuk dari segi kebersihannya itu lebih bagus di sana daripada di Indonesia. Halo teman-teman semuanya, masih mendengarkan saya? Nah, kemudian yang ketiga, membangun jaringan asimilasi. Asimilasi ini apa? Pembauran dua kebudayaan yang disertai dengan hilangnya ciri khas kebudayaan asli sehingga membentuk kebudayaan yang baru bagi berbagai bentuk kelompok etnis seperti transmigrasi, mutasi kepegawaian, dan rotasi jabatan. Ini contohnya ya. Jadi yang ketiga itu untuk penanggulangan kesenjangannya itu bisa dengan membangun jaringan asimilasi atau pembauran. Yang keempat yaitu proses pengintegrasian berupa timbul dan tumbuhnya spesialisasi untuk menarik tenaga kelompok dan lapisan yang berbeda sehingga terintegrasi ke dalam satuan yang lebih besar. Kemudian yang terakhir, pengintegrasian melalui pengajaran, yaitu dengan mensosialisasikan dan membudayakan berbagai kebudayaan yang berbeda-beda untuk saling terintegrasi dalam budaya nasional. Nah, sekarang syarat terjadinya integrasi sosial menurut F. Ogbunmeyer yaitu yang pertama, anggota masyarakat merasa bahwa mereka berhasil mengisi kebutuhan-kebutuhan satu sama lain. Kemudian yang kedua, apabila terjadi semacam konsensus mengenai norma dan nilai-nilai sosial. Kemudian yang ketiga, apabila norma berlaku cukup lama dan konsisten serta tidak berubah-ubah. Jadi ini beberapa tiga syarat terjadinya integrasi sosial menurut ahli F. Ogbunmeyer ya. Jadi ini menurut ahli, jadi ada 3. Nah, selanjutnya langkah-langkah menuju integrasi sosial. Ini ada banyak sekali, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Kita bahas yang pertama dulu, yaitu langkah-langkah menuju integrasi sosial ini. Yang pertama, mengembangkan sikap saling menghargai perbedaan nilai-nilai dan norma sosial. Jadi kita harus saling menghargai perbedaan yang ada ya Mbak, baik dari segi nilai-nilai dan norma sosial. Kemudian yang kedua, meninggalkan sikap primordial yang terlalu berlebih-lebihan. Yang ketiga, menegakkan supremasi hukum
Yang keempat, mengembangkan rasa nasionalisme. Yang kelima, menyelesaikan semua konflik dengan cara akomodatif. Selanjutnya, dengan cara mengembangkan kesadaran sosial dan menyadari peranan setiap individu. Selanjutnya, membuka daerah-daerah yang terisolir dan menyadari peranan setiap individu. Mendirikan sarana kesehatan masyarakat sampai ke pelosok desa terpencil. Kemudian pemerataan pendidikan dari berbagai tingkatan. Selanjutnya, melakukan proses transmigrasi. Selanjutnya, pemerataan pembangunan di bidang industri, dan yang terakhir adalah penerapan otonomi daerah. Jadi ada 12 langkah-langkah menuju masyarakat atau menuju integrasi sosial. Nah, sampai sini teman-teman bisa memahami atau belum ya? Karena apa? Ini adalah pembahasan terakhir dari bab 4. Nanti kita lanjutkan di bab 5. Sebelumnya saya tanya dulu, sudah paham atau belum dari awal sampai akhir?
Oke, lanjut ya. Sebelum saya lanjutkan, tadi kan di akhir ada beberapa kata kunci, kata yang perlu kita bahas di papan ini. Kalian teman-teman sudah pasti bisa melihat ya. Yang pertama ada primordialisme, adalah sebuah pandangan atau paham yang memegang teguh hal-hal yang dibawa sejak kecil, baik mengenai tradisi, adat istiadat, kepercayaan maupun segala sesuatu yang ada di lingkungan pertamanya. Kemudian tadi juga disebutkan ada kata supremasi hukum. Supremasi hukum ini apa? Adalah kekuasaan tertinggi. Kemudian ada akomodatif atau bersifat dapat menyesuaikan diri. Kemudian yang keempat ada otonomi. Otonomi ini apa? Pemerintahan. Kemudian ada transmigrasi atau perpindahan penduduk dari satu daerah atau pulau yang berpenduduk padat ke daerah pulau lain yang berpenduduk jarang. Contohnya kalau dulu ya, itu masyarakat di Jawa itu banyak yang transmigrasi ke daerah Sumatera, daerah Kalimantan. Banyak sekali yang pindah ke sana karena peluangnya masih banyak dulu. Kalau sekarang sih sama aja ya, karena sekarang sudah lebih bagus daripada dulu. Kemudian yang keenam ada konsensus atau kesepakatan kata atau permufakatan bersama mengenai pendapat. Kemudian pendirian dan sebagainya yang dicapai melalui kebulatan suara. Kemudian integrasi ini apa? Pembauran hingga menjadi kesatuan yang utuh atau bulat. Jadi ini kata kunci yang harus kita pahami bersama. Oke, teman-teman, sebelum saya lanjut ke bab 5, saya ingin mengusulkan, karena saya pada bulan Mei kemarin kan pernah izin di kelas ini, semisal untuk hari Minggu saya minta waktunya kurang lebih 80 menit, kita buka kelas. Kira-kira teman-teman semua bisa atau tidak?
Halo teman-teman semua, gimana? Saya mengusulkannya malam, sama seperti jam sekarang ya, jam 9:35 atau kalau di sini ya setelah sholat tarawih. Kira-kira respon dari teman-teman bagaimana? Siap atau tidak? Untuk mengganti pembelajaran yang minggu lalu kosong. Halo, ada Mbak Sri, ada Mbak Kristina, ada Chen Ali, ada Tiastia, ada Mbak Uli. Oh iya, ini kelas saya ternyata sudah habis, tidak terasa waktunya ya, kurang 5 menit nanti selesai. Jadi untuk malam ini saya akhiri saja, minggu depan kita awali di bab 5 ya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan via chat saja ya, karena untuk materinya saya anggap sudah selesai. Saya lanjutkan minggu depan untuk bab 5.
Gimana ini? Sepakat teman-teman yang lain, Mbak Ana, Mbak Tia, Mbak Uli, Mbak Kristina, Mbak Chen Ali, Mbak Sri Hoti. Sepakat tidak ya? Halo semuanya.